Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja, sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah serba-serbi serbaguna. Demi waktu, selalulah berbuat baik. Selamat mengikuti. Dalam gambar diperlihatkan sebuah sebagian rangkaian dari adaptor yang dipasang sebuah saklar bagian inputnya untuk menghidupkan rangkaian ini ya. Kemudian saklar dihubung paralel menggunakan kapasitor non polar ya, 2 mikrofarad 400 volt ya. Pada saat saklar ini dihidupkan ya, di-on-kan, seklik gitu ya. Sebenarnya di sini adalah menghubungkan antara daya yang input di sini yang besar dengan beban yang besar juga ya. Sehingga di sini daya besar, di sini juga beban besar, maka di sini saklar akan panas ya, bisa panas ya. Karena apa? Karena saat di-on-kan itu tidak langsung ceklik langsung rapat menempel di sini, enggak ya, tapi ada getaran sebentar ya. Getaran itulah yang akan menimbulkan percikan bunga api ya. Jadi saklar itu tidak langsung ceklik langsung nempel 100% tidak, tapi ada getaran ya, walaupun berapa detik ya, tetapi dengan getaran itu maka akan muncul bunga api ya. Sehingga di sini kalau lama-lama digunakan seperti itu, di sini akan kotor ya, Sehingga sebuah saklar itu kadang-kadang dibuat di sini adalah menggunakan besi yang betul seperti saklar pada setrika, itu kan seperti platina ya, tidak mudah kena loncatan bunga api, itu tidak mudah rusak ya. Nah, untuk menghindari supaya saat di-on-kan muncul percikan bunga api ya, maka di sini dipasang C untuk meredam ya. Dengan demikian peredaman ini terjadi ya pada saat ini di-on-kan, maka dengan dipasang C ini maka bunga api yang saat di-on-kan tadi tidak akan terjadi ya. Dengan tujuan pemasangan C ini menghilangkan percikan bunga api, berarti apa? Berarti saklar ini akan awet. Nah, ini biasanya dipasang pada saklar yang dayanya besar pada pompa air ya. Kemudian pada rangkaian-rangkaian yang dayanya besar itu sebaiknya dipasang kapasitor seperti ini supaya saklarnya tidak cepat rusak. Pemasangan C pada otomatis penampung air, bak penampung air ya, kita lihat. Nah, seperti ini C, sehingga di situ C berfungsi untuk menghilangkan percikan bunga api yang ada pada saklar, sehingga nanti saklarnya akan awet daripada kita naik turun gitu, naik turun sehingga ya jelas capek gitu. Dalam gambar terlihat 2 buah speaker yang dihubung paralel ya. Ini 2 buah speaker yang dihubung paralel. Yang sebelah kiri ya, ini speaker yang dihubung paralel ini jadikan satu, dapat amplifier ya, sumber bunyi kan ini amplifier, output amplifier. Kenapa pada speaker ada polaritas positif negatif ini ya, positif negatif itu ya. Nah, kita jelaskan. Ini yang positif jadikan satu dengan yang positif dapat sumber bunyi, yang negatif jadikan satu dapat sumber bunyi. Sehingga kalau ada sinyal yang masuk ke speaker ya, saat nada bass misalkan saja, maka membran akan bergerak maju ya. Ini juga bergerak maju serempak ya. Kemudian pada saat periode yang negatif ya, suatu ketika negatif, maka dia akan bergerak ke belakang, ini juga ke belakang ya. Sehingga pantulan pada kotak speaker ya, maju bareng ke belakang bareng, pantulannya itu bisa maksimal, sehingga nada bass akan maksimal. Ini yang
sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan, yang atas dihubungkan ya, ini polaritas positif dihubungkan dengan yang negatif ya. Yang negatif malah dengan yang positif. Yang bawah positif dapat positif, betul. Yang negatif dapat yang negatif. Yang atas ini juga berbunyi ya, karena dalamnya kan hanya lilitan ya, tetap berbunyi. Tapi pada saat sinyal positif, mungkin saat bass ya, membrannya itu malah bergerak ke belakang ya. Sementara yang bawah rangkanya sudah betul, positif-positif, negatif-negatif, maka membran akan bergerak maju. Apa yang terjadi kalau yang atas ini bergerak mundur ya, kemudian yang bawah bergerak maju, maka getaran itu akan tidak dipantulkan pada kotak speaker, tapi mundur kemudian disedot ke sini keluar ya, kan gitu ya. Sebaliknya, pada saat ini bergerak mundur ya, bukan dipantulkan ke kotak speakernya ya, tapi dia sedot ke atas kemudian dilempar ke keluar ya, arah yang keluar. Dengan demikian bagaimana? Maka nada bass itu tidak bisa secara maksimal dipantulkan pada kotak speaker, sehingga dalam hal ini pemasangan yang sebelah kanan ini salah, yang atas terbalik. Akibatnya kan fatal ya. Ini mundur disedot, ini karena keluar ya. Saat ini mundur dia sedot karena yang atas keluar ya. Jadi seperti itu. Harusnya kan maju bareng, belakang dipantulkan juga bareng, kan gitu. Nah, ini pemasangan ini adalah pemasangan yang salah, sehingga nada bass akan banyak berkurang. Dalam gambar ada sebuah rangkaian dioda bridge ya, D1, D2, D3, D4. Dihubungkan dengan tegangan sumber, ini sudah betul, yang atas positif, yang bawah negatif ya. Nah, sekarang kita logika, kalau dihubungkan seperti ini, maka arus positif menuju D2, kemudian ke output positif ya. Arus positif tidak mungkin lewat D1 karena nanti reverse bias ini ya. Kalau D2 kan forward, jadi dia positif forward ke output positif, jadi tidak mungkin lewat D1 gitu ya. Kemudian yang bawah negatif ya, melewati D3 ya, forward untuk D3 ya, tapi reverse D4, sehingga nanti yang ini negatif lewat D3 saja, kemudian ke output negatif, tidak mungkin lewat D4 ya, seperti itu ya. Benar ya, sudah betul ya, itu ya, yang negatif gitu. Nah, sekarang kita coba sumbernya kita balik. Nah, sumbernya kita balik, apa yang terjadi? Nah, kita balik. Nah, kita lihat dari atas dulu. Ini kan negatif, maka negatif mengalir arus ke sini lewat D2 atau D1 ya, mesti lewat D1 kan, ini forward untuk yang negatif, tapi reverse untuk D2 ya. Maka di sini akan lewat D1 negatif tadi, kemudian akan menuju ke output negatif ya, sehingga di sini negatif gitu ya, tidak mungkin lewat D3, tidak bisa ya, tapi lewat D1 langsung ke output negatif. Sebaliknya yang positif, nah, akan lewat D4 kemudian yang menuju output positif, kan seperti itu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, betul juga ya, ini tetap positif, ini negatif, walaupun inputnya dibolak-balik ya. Nah, tadi kan seperti ini juga bisa bekerja, ini tetap positif, ini tetap negatif. Nah, dibalik juga sama ya, ini tetap negatif ke bawah, ini tetap positif yang ke atas ya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dioda bridge ini bisa difungsikan sebagai pengaman polaritas ya. Kalau di sini dipasang radio ya tetap ya, positif negatif tetap ya, walaupun inputnya dibolak-balik ya. Dioda bridge ini
sebagai pengaman polaritas ya, bukan sebagai penyearah kalau seperti ini ya. Berarti kan fungsi dari bridge ini kan bagus ya untuk mengamankan polaritas bila masangnya terbalik gitu ya. Ternyata banyak manfaatnya dari komponen-komponen dasar ya. Perhatikan rangkaian ini hanya terdiri dari dioda bridge saja ya. Kemarin kita jelaskan dioda bridge sebagai pengaman polaritas ya. Ini dioda bridge saja ya, tidak ada komponen yang lain ya. Ini yang positif kita hubungkan yang positif, yang negatif juga seperti itu ya. Sementara ini untuk ke adaptornya ya, jadi seperti ini. Baik, langsung aja kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Ini langsung kita hidupkan menggunakan radio ya, dan ini adaptor langsung nyala ya. Nah, kita hubungkan sesuai ya, yang positif dapat positif, yang negatif dapat negatif ya. Bunyi ya, radio bunyi. Kemudian kita balik. Nah ya, dibolak-balik sama saja ya, main plusnya dibolak-balik sama saja ya. Nah, inilah fungsi dari dioda bridge sebagai pengaman polaritas, sehingga rangkaian radio yang ada di sini tuh aman ya. Kalau masangnya terbalik aman ya. Ya, ini seperti ini. Iya. Nah, ternyata terbukti ya dari teori kemarin saya jelaskan dioda bridge sebagai pengaman polaritas. Ubur-ubur ikan lele, buset, gampang ya le.